akar fasisme itu tidak harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang punya karakter diktator, otoriter. Maksudnya di luar gua nggak ada yang benar. Halo, kita kali ini mau ngobrol-ngobrol buku lagi. Kali ini aku nggak punya buku cetaknya sih, tapi kalian bisa nanti coba akses ya. Buku ini cukup viral beberapa minggu belakangan. Judulnya adalah How Fascism Works. Penulisnya adalah Jason Stanley. Dia profesor filsafat di, aku lupa nama kampusnya apa, tapi kalian nanti bisa cross check ya di bukunya. Nah, buku ini menceritakan ketika kita ingin mengatakan kata fasisme, itu apa yang bisa menggambarkan bahwa seseorang atau sebuah sistem atau seorang pemimpin bisa dikatakan fasis atau tidak. Misalkan, apakah selalu atau melulu mengacu pada kisah Hitler dan genosida Auschwitz-nya ketika kita ingin mengatakan permasalahan fasisme. Buku ini viral karena waktu itu ada banyak triggering ya, maksud triggering soal kondisi dunia perpolitikan dunia hari ini, bagaimana banyak sekali kalau kalian percaya dengan kubu politik sayap kanan yang banyak menang di banyak negara, termasuk negara-negara besar di Eropa seperti Jerman, Amerika dan lain-lain. Buku ini secara fundamental sebenarnya ingin menjelaskan bahwa akar fasisme itu tidak harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang punya karakter diktator, otoriter. Maksudnya di luar gua nggak ada yang benar. Nah, dia memberi ciri fundamental yaitu seorang pemimpin atau sistem yang fasis. Kenapa aku memisahkan ini? Karena seorang pemimpin bisa fasis meskipun sistem kenegaraannya tidak fasistik. Bisa juga pemimpin itu fasis sekaligus bentuk sosial politik yang dia kuasai itu bentuknya fasis gitu. Yang fundamental adalah dia menjelaskan karakter pemimpin fasis itu selalu memberikan narasi kami, kamu, atau aku, kamu. Jadi lebih banyak menggunakan narasi identitas. Misalnya kalau di Auschwitz, Hitler menggambarkan mereka, us and them, bahasanya dia us and them, itu adalah merekanya adalah Yahudi, kitanya adalah bangsa Arya. Position of us Germans and Italians. Here is what they say. One, we, meaning the democracies, are not in a position to accept the Jews. Yet in these large countries, there are not even 10 people per square kilometer. Meanwhile, Germany, with 135 people per square kilometer, is expected to make room for them. Atau narasi-narasi yang belakangan hari kita dengar istilah anti-asing, terus kebijakan-kebijakan anti-imigran. Karena misalkan di Amerika ada anti-imigran yang secara spesifik mengarah misalnya ke orang-orang Meksiko gitu. Itulah cara operasi politik fasisme bekerja. Dia akan selalu mencari musuh, common enemy, musuh bersama, yang alasannya nggak jelas, anti-intelektual, penuh retorika, dan lain-lain. Ini sebenarnya ciri yang dia gambarkan. Apakah fasis selalu mencari musuh bersama di luar dirinya? Misalnya kalau di Indonesia, apakah pemimpin fasistik yang karakternya selalu menggembur-gemburkan anti-asing dalam arti orang bukan Indonesia dianggap orang asing? Tidak juga. Bahkan dia akan selalu, misalkan dia punya tim, satu kelompok, satu koalisi politik gitu. Selama dalam koalisi itu ternyata ada orang yang berseberangan, dia juga akan menciptakan narasi us and them-nya. Mereka bukan bagian dari kita karena dia akan selalu membentengi dirinya supaya visi fasistiknya itu berhasil. Dalam koalisi itu misalnya, katakanlah ada Ahmad dan Beni ya. Ahmad berkuasa, dia tipikal karakter pemimpin yang fasis. Ahmad dan Beni satu koalisi, tapi satu ketika Beni ini punya pandangan yang berbeda.
Ahmad akan mencari narasi bagaimana Beni agar dipandang oleh orang banyak bukan merupakan bagian dari kita. Kita itu maksudnya kubunya Syekh Ahmad. Dan narasi itu biasanya menggunakan narasi anti-intelektualisme. Misalkan Beni itu orangnya gak asik gitu. Nah, karakter asik ini kan deskripsinya gak jelas. Yang dimaksud asik bagiku mungkin tidak asik bagi orang lain. Nah, kemungkinan alternatif narasi, kemungkinan pemahaman lain, bahkan meski itu hanya sebentuk ide, itu selalu diciptakan oleh sistem politik yang fasistik. Itulah yang disebut as endem. Misalnya di Palestina hari ini, narasi yang muncul adalah gini. Ketika orang negara Israel, kubunya Netanyahu, ini dianggap melakukan genosida, perlu dipunish, perlu dihukum dengan hukum internasional, orang-orang Eropa selalu menggambarkan bahwa itu narasi antisemit sebagian kubu ya, tentu bukan Eropa keseluruhan. Narasi antisemit di sisi lain punya makna bahwa genosida ini dibenarkan, tapi kalau kalian melawan Israel sebagai pelaku genosida, maka kalian akan antisemit. Nah, karakter-karakter fasistik seperti inilah yang dimaksud. Fasis akan selalu menciptakan narasi as endem. Siapa kita, mereka. Begitu mungkin pengantarnya. Bukunya cukup naratif, penuh cerita karena salah satu pengalaman si penulisnya adalah ibunya dulu mantan pengungsi dari penyintas Auschwitz, terus mengungsi ke Amerika. Jadi dia punya pengalaman, tapi tanpa menjadikan pengalaman itu sebagai dendam yang bertumbuh. Dia masih punya ruang untuk terbuka terhadap trauma itu. Jadi buat kalian yang ingin mencoba mengerti tentang apa sih fasis dengan kata sederhana, menurutku buku ini sangat-sangat naratif dan sederhana, menceritakan apa itu fasisme. Next bisa cek ya mungkin ada e-booknya ya. Aku beli di e-booknya soal.